Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu. Teman-temannya yang lain, ayo mana lagi? Baru ada 14 orang ini. Ada yang titip izin atau ada yang nggak izin-izin? Ada yang ngasih kabar nggak ke teman-teman? Oke, kita mulai aja ya hari ini ya. Hari ini kita ada kurang lebih ada 14 slide ya untuk pertemuan 5. Untuk materinya udah di-download teman-teman. E-learning di e-learning.its.ac.id. Udah ada yang download? Ini saya nanya nggak ada suaranya mulu deh sekarang nih. Pada diem-diem aja kuliah. Kalau di perkuliahan saya, nggak apa-apa suaranya di unmute aja. Jadi enak kita komunikasinya. Jadi nggak saya doang yang bicara ya. Udah ada yang download belum materinya, teman-teman? Saya belum Bu. Kebetulan saya lagi pakai handphone Bu. Di handphone kan bisa download juga. Bisa buka kan e-learning ya? Oh iya bisa Bu. Udah Bu. Bisa Bu. Teman-teman lain mana lagi nih? Ini kan kita 3 kelas ya, kalau nggak salah ya, gabungan ya. SI, TI, sama IF. Iya Bu, 3 kelas. Asberg mana lagi? Pada Zulfa. Belum ada nih. Nggak ada kabar ya mereka ya. Si Reza, yang lain nggak ada kabar juga. Belum masuk. Bu, maaf, Asbak lagi di jalan, Bu. Oke.
Oke, kita mulai ya perkuliahan hari ini. Saya sudah upload untuk materinya. Silakan di-download, soalnya nanti kita UTS sama UASnya kurang lebih nggak jauh dari slide ya. Jadi nanti setelah UTS sih saya pengennya kalian ada presentasi ya nanti. Jadi nanti di pertemuan 6 saya jelaskan untuk presentasinya apa aja ya setelah UTS untuk pengambilan nilai UASnya ya. Untuk kelompok nanti silakan di mix ya di setiap prodi. Jadi nggak semuanya SI, nggak semuanya TI, nggak semuanya informatika ya. Nanti saya kasih temanya ada beberapa, terus nanti kalian kembangkan ya. Nah, hari ini kita belajar terkait pertemuan 5 tentang peraturan dan regulasi ya di dalam etika profesi. Nah, di sini ada 4 poin ya, tapi kurang lebih nanti kita lebih membahas tentang peraturan sama regulasinya ya. Nah, nanti poin-poin yang 1 sampai 4 ini saya masukkan ke dalam presentasi ya. Jadi kalian nanti mengangkat topik misalnya isu sosial dalam masyarakatnya seperti apa yang sedang terjadi sekarang gitu ya. Kemudian misalnya peranan ICT ya dalam kehidupan manusia apa aja yang kalian udah rasakan sampai sejauh ini. Kemudian trennya ya, tren terkininya seperti apa ya, perkembangan ICT-nya dan dampaknya masyarakat itu seperti apa. Kemudian dampak perkembangan ICT ya di kehidupan individu dan masyarakat juga nanti kita kembangkan ulang. Nah, untuk hari ini ya pertemuan 5 kita belajar di peraturan dan regulasi. Ya, minggu depan kita belajar tentang apa sih IT forensik sama IT audit ya. Jadi forensik sama audit itu sebenarnya ada kemiripan tapi mereka berbeda ya. Gitu. Nanti baru poin-poin berikutnya nanti kita ambil sebagai tema atau judul. Nah, di sini di pertemuan 5 ya. Sebelum kita membahas lebih jauh, di sini kita harus tahu juga ya apa sih ya kalau berkaitan dengan peraturan berarti kita tentang hukum yang mengikat ya biasanya. Peraturan itu tata norma yang wajib kita ikuti ya, yang wajib kita apa ya? Kita taati gitu ya. Jadi dia sifatnya mengikat ya, baik itu warga, kelompok, ya masyarakat yang dipakai sebagai panduan atau tatanan yang bisa mengendalikan tingkah laku sesuai dengan tingkah laku kita disesuaikan, kemudian kita juga tingkah laku kita diterima oleh masyarakat. Gitu, itu peraturan ya. Tapi kalau regulasi berarti dia ada pengendalian, ada sifat kontrol di sana. Ya, kita mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Nah, biasanya regulasi ini ada yang bersifat pro sama kontra. Jadi mereka itu membuat regulasi jadi nggak langsung fix ya, pasti digodok berkali-kali seperti apa ya yang harus disesuaikan sesuai dengan nanti realnya kedepannya dibutuhkannya seperti apa aja gitu. Nah, kalau cyber law ya di sini yang kita tahu seperangkat aturan yang dibuat oleh suatu negara tertentu dan peraturan yang dibuat itu hanya berlaku kepada masyarakat negara bagian tersebut. Jadi cyber law ini nggak berlaku di semua negara. Jadi setiap negara punya aturannya masing-masing. Ya, hukum yang mengikat di negara itu seperti apa. Nah, kemudian nanti di situ juga biasanya hukum yang berjalan di negara A belum tentu cocok di negara B. Ya, kayak misalnya kasus korupsi di Indonesia mungkin orang tersebut bisa dijadikan buronan, dijadikan kejaran lah ya untuk ditangkap. Tapi kalau misalnya dia sudah berada di luar negeri ya kita nggak bisa apa ya nggak bisa menahan ya, kita nggak bisa mencari dia atau menahan dia bahwa dia sedang berada di negara misalnya di negara tetangga atau negara sebelah gitu ya, seperti itu. Salah satu contohnya kalau cyber law ya
Biasanya yang terkait korupsi ataupun misalnya money laundry ya, seperti itu pencucian uang, APO BPT itu agak susah ya. Seperti itu aturannya. Terus, bentar. Di sini untuk regulasi ya yang terjadi di Indonesia, biasanya kita membuat ya namanya sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur ya, di mana merupakan suatu keputusan yang tertulis dibentuk oleh negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat hukum. Nah, biasanya yang mengatur regulasi ini kan idealnya pemerintah. Pemerintah itu siapa ya? Pemerintah itu banyak aspeknya, bisa jadi presiden, bisa jadi menteri ya, menteri Kemenkumham dan lain-lain ya, yang berhubungan dengan peraturan regulasi dan hukum. Jadi kalau ada pembahasan orang ditanya, ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemerintah. Pemerintah itu siapa? Gitu kan. Nah, berarti orang-orang yang terkait, misalkan presiden atau pejabat yang berwenang, misalnya Kemenkumham ya. Misalnya kalau misalnya tentang cyber ya berarti tentang si apa Kominfo ya itu juga bisa seperti itu. Misalnya kalau terkait korupsi dan lain-lain, oh ternyata orang keuangan atau Kementerian Keuangan juga diajak serta, ya diikut sertakan. Contohnya di sini kalau ada Undang-Undang Nomor 19 ya tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 36 tentang telekomunikasi, sama Undang-Undang tentang informasi dan dan transaksi elektronik atau kita sebutnya ITE. ITE itu singkatan dari informasi dan transaksi elektronik. Nah, kalau di Indonesia ya kita bandingkan nanti sama negara Singapura di sana. Jadi undang-undang ITE ini biasanya punya tanda tangan elektronik yang punya kekuatan hukum, tapi nggak semuanya tanda tangan elektronik itu berlaku ya. Ada yang masih berlakukan tanda tangan yang sifatnya tinta basah atau tanda tangan konvensional di atas materai ya. Jadi nggak semua regulasi itu bisa berjalan kalau memang tanda tangannya elektronik ya, karena ada beberapa yang tidak bisa diwakilkan dengan tanda tangan elektronik ya. Misalnya di sini contohnya IASN Framework Guidelines ya. Di sini pengakuan tanda tangan digital lintas batas, alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHP ya. Di sini nama domain dan hak kekayaan intelektual nanti kita belajar tentang haki ya.
Oke, mohon maaf kita lanjutkan. Nah, di sini untuk alat bukti elektronik ya, nanti kita belajar apa itu haki ya, item apa saja yang bisa kita kembangkan di haki. Jadi kita belajar etika profesi, mengenal tentang hak kekayaan intelektual juga ya, atau haki. Nah, ini ada beberapa instruksi yang dilarang ya, atau kita sebutnya cybercrime. Di sini kita jelaskan misalnya dari pasal 27 sampai pasal 35 untuk cybercrime ya. Misalnya di pasal 27 berkaitan tentang asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan ya. Kalau misalnya berita hoax berarti masuk pasal 28 ya. Yang sifatnya menyesatkan, berita kebencian ya, ujaran kebencian atau misalnya yang menimbulkan bahasa permusuhan ya. Berarti ancaman kekerasan dan sifatnya kita menakut-nakuti seseorang ya untuk tidak aman di dalam kehidupannya, misalkan di kehidupan sehari-harinya. Kemudian akses komputer misalkan ya pihak lain tanpa izin atau hacking ya, injeksi, kemudian di situ di pasal 30. Kalau penyadapan itu dari pasal 31 ya, penghilangan informasi itu juga termasuk dari cybercrime ya. Nah, pasal 32 pemindahan, perusakan dan membuka informasi rahasia. Ya, itu juga ya kayak kemarin kan membuka informasi rahasia kasusnya Bjorka ya, itu kan termasuk dimasuk di pasal 32 ya. Seperti itu, atau menakut-nakuti di pasal 29 juga bisa. Kemudian tentang virus ya, membuat dosnya tidak bekerja itu ada juga ternyata ya, kayak kemarin kita misalnya ikut webinar ya yang hari Sabtu kemarin, ternyata ada orang tertentu yang tidak bertanggung jawab ya menyebarkan konten porno ya. Kemudian di situ juga bisa jadi itu juga virus ya, virus Trojan. Jadi dia menyusup dari akun Zoom-nya orang lain ya, dari akun si peserta masuk ke akun link Zoom yang kita sedang buka, itu bisa aja virus masuk, virus Trojannya. Kemudian di pasal 35 misalnya kita buat phishing ya, atau bikin dokumen ataupun URL web seolah-olah itu memang itu yang asli, padahal itu adalah duplikatnya atau menggandakannya. Jadi orang terkecoh dan bisa terkuras uangnya ya, melakukan transaksi keuangan perbankan di website yang salah ya. Itu salah satu contohnya di pasal 35. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti dicatat dulu ya, nanti kita akhir sesi kita buka sesi pertanyaan. Kemudian, nah kalau di Singapura kita ada badannya namanya Electronic Transaction Act ya, atau kita sebutnya ETA. Nah, di sini dia menciptakan kerangka yang sah tentang undang-undang untuk transaksi perdagangan elektronik di Singapura yang memungkinkan bagi Menteri Komunikasi Informatika dan Kesenian ya untuk membuat peraturan mengenai perizinan dan peraturan otoritas sertifikasi di Singapura. Nah, contohnya di sini tentang kontrak elektronik ya, yang sifatnya jual beli, e-commerce dan lain-lain. Ini masuk ke sini ya. Kemudian kewajiban penyedia jasa jaringan ya, provider di sana bersebaran, nah punya aturan regulasi tertentu ya. Tanda tangan dan arsip elektronik juga termasuk cyber law di sana. Privacy, cybercrime, spam, muatan online atau copyright ya, hak cipta seseorang juga dilindungi di sana ya. Untuk di Singapura ini perbandingan di Indonesia sama di Singapura ya. Nah, di sini kalau kita kaitkan ya, kita kaitkan dengan morals ya. Di sini kalau moral itu kan berarti tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar atau salah ya. Ini kelakuan saya sudah benar atau enggak ya. Kemudian etika. Etika ini kita standarkan atau punya pemikiran bagaimana seseorang itu bisa dikatakan beretika atau memiliki adab ya. Di situ. Kalau hukum berarti memang peraturan perilaku formal yang dipaksakan oleh otoritas yang berdaulat. Dalam hal ini contohnya misalnya negara Indonesia sudah berlandaskan hukum ya, negara yang punya otoritas republik mayoritasnya yang berdemokrasi punya landasan hukum yang jelas.
entah itu lewat KUHP, lewat apa namanya, lewat undang-undang ya, misalnya undang-undang ITE, pidana perdata ya, itu sudah diatur ya, itu. Nah, misalnya kayak tadi ya, Undang-Undang Nomor 19 tentang hak cipta biasanya punya hak eksklusif ya orang-orang yang mendaftarkan invensinya. Kita barang temuannya itu disebut invensi. Orang yang mendaftarkan diri yang punya hak cipta tersebut itu namanya inventor, kita bilangnya. Kalau barangnya tersebut atau jasa tersebut kita sebutnya invensi ya, gitu. Bagi para pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya atau memberikan izin dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan. Nah, ada undang-undang yang berlaku ya dengan dasar di Undang-Undang Nomor 19 Pasal 1 Ayat 1. Ini kalau tentang hak cipta. Contohnya hak cipta yang ada beberapa ya. Di sini yang bisa dilindungi atau kalian daftarkan, baik itu tentang sains, ilmu pengetahuan, seni, atau sastra, dan lain-lain. Contoh misalnya buku ya, buku kalian punya hak cipta atau copyright-nya kapan? Ya, berlaku sampai berapa tahun ke depan. Itu punya masanya ya. Variasi harga ketika mendaftarkan hak cipta kita itu juga berbeda-beda tergantung itemnya. Jadi kalau buku misalnya 5 juta. Misalnya kalau hak cipta lagu ya, syair dan lain-lain misalkan harganya 3 juta. Itu untuk 5 tahun ke depan atau untuk 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan gitu ya. Paling lama itu 20 tahun. 20 tahun. Nanti kalau udah habis ya diperpanjang lagi kalau mau temuan kita itu terlindungi atau enggak di copy sama orang lain ya. Gitu. Baik itu isi pidato ya, alat peraga dan lain semuanya ya, fotografi, arsitektur, sifatnya gambar, sinematografi, terjemahan dan lain-lain, buku ya, seni patung, seni pahat itu bisa ya, lagu, lirik, syair itu bisa didaftarkan. Kalau misalnya untuk Undang-Undang Nomor 36 ya tentang telekomunikasi, di sini kita lihat berdasarkan asas ya, ada asas manfaat, adil ya, di sini merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, kepercayaan pada diri sendiri. Ya, di sini. Kemudian di sini ada telekomunikasi ya, yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan, kesatuan bangsa, punya kesejahteraan ya di sini. Oke, maaf kita lanjut lagi. Di sini untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang secara adil dan merata, serta meningkatkan hubungan antar bangsa atau antar negara ya. Ini untuk yang undang-undang telekomunikasi. Nah, penyelenggaraannya di sini tujuannya kita bisa melindungi kepentingan dan keamanan negara ya. Biasanya dilandasi sama Badan Sandi Negara ya. Badan Cyber di sini juga bisa masuk. Kemudian mengantisipasi perkembangan teknologi yang secara tuntunan global itu minta diatasi resiko-resikonya biasanya ya. Kemudian dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan adanya peran juga dari masyarakat. Kalau Undang-Undang UTE di sini salah satunya biasanya internet banking ya yang sedang hits. Banyak kejadian selalu ya, setiap bulannya selalu ada kasus tentang internet banking ya. Entah itu kasus phishing, kasus virus dan lain-lain ya, injeksi dan lain-lain.
biasanya injection query itu sering terjadi di internet banking ya atau di e-banking. Nah, kemudian di sini data-data nasabah bisa diperoleh ya oleh orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab. Nah, di situ biasanya juga e-banking juga harus punya wujud fisik ya, dia harus ada kantor fisiknya di mana ya. Mungkin sekarang ada beberapa yang nggak punya kantor fisik ya untuk perbankan sendiri, contohnya kayak Cbank dan lain-lain. Cbank itu lebih mayoritas kayak Shopee Pay Later itu kan sebenarnya kayak bank ya, dia kayak perbankan tapi dia bentuknya itu ya virtual gitu. Kondisinya di situ salah satunya. Kemudian e-banking dipandang ya oleh Bank Indonesia di sini contohnya sebagai layanan jasa perbankan, sehingga bank bersangkutan harus memiliki jasa layanan seperti layaknya bank konvensional. Itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Belum, Bu. Belum. Iya. Oke, di sini kita coba lihat ya case-nya. mengatur jalannya pemerintahan. Saya ingin coba contoh putarkan ya untuk kasus cybercrime ya yang terjadi di beberapa negara. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang cybercrime. Terdengar nggak suaranya? Jadi, apa sih yang dimaksud dengan Terdengar ya? Ya, kedengaran, Bu. Kedengeran? Udah? Iya. Oke. cybercrime itu?
Cybercrime adalah bentuk kejahatan baru yang menggunakan internet sebagai media untuk melakukan tindak kejahatan dengan munculnya era internet. Setiap aktivitas kejahatan yang dilakukan di internet atau melalui jaringan internet umumnya disebut sebagai kejahatan internet. Adapun jenis-jenis dari cybercrime adalah 1. Unauthorized access, yaitu kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara ilegal. Yang kedua ialah illegal content. Illegal content adalah kejahatan dengan memasukkan data yang tidak diakui kebenarannya ke dalam internet. Yang ketiga adalah penyebaran virus secara sengaja di internet. Selanjutnya adalah tarding, merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya adalah cybersquatting. Cybersquatting merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan dengan cara mendaftarkan domain nama perusahaan orang dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Dan masih banyak jenis-jenis dari cybercrime yang belum saya jelaskan, seperti typosquatting, cyberterrorism, hacking, cracker, cyber espionage, sabotage, and extortion. Adapun contoh kasusnya ialah sebagai berikut. Nah, ini ya jenis cybercrime yang bisa diatur ya di dalam Undang-Undang ITE. Contohnya banyak ya, ada akses ilegal tadi ya, perusakan data atau sistem, transaksi ilegal, kita pakai website yang berbeda ya, kemiripan misalnya yang udah sering terjadi tuh klik BCA ya. Kalau di aslinya mungkin klik BCA, misalnya kalau yang di phishing-nya itu contohnya klik ya, CLICK misalkan, dari URL-nya diplesetin gitu biasanya ya. Kemudian di sini transaksi ilegal, pencurian identitas ya, penyalahgunaan perangkat, penyadapan, penipuan, pelanggaran hak cipta ya, ada spam, ada pornografi anak, ada grooming ya, kemudian cyber stalking, sama voyeurism ya, Di sini istilah-istilahnya memang ada 1-2 yang kita tidak ketahui ya sebelumnya. Coba nanti kalian search satu-satu ya. Ini ya. Misalkan ini deh. Kasus grooming ya. Di sini kasus ini salah satu contoh kasus grooming. Pemirsa, modus baru kejahatan terhadap anak lewat media sosial diungkap oleh Bareskrim Polri lewat modus yang dikenal dengan istilah grooming. Pelaku berupaya mendapatkan foto maupun video anak saat melakukan kegiatan yang diperintahkan pelaku. Ani Rahmi akan menjelaskan kepada Anda mengenai apa itu grooming dan bagaimana cara orang tua mencegah modus kejahatan ini terjadi terhadap anak-anak mereka dalam segmen Fact Check berikut ini. Ani, silakan. Poyo dan juga pemirsa, ada 1.300 foto dan video anak tanpa busana yang ditemukan Bareskrim Polri dari pelaku, yaitu TR. Ada 50 anak yang sudah teridentifikasi dan inilah modus kejahatan seksual baru terhadap anak, yaitu grooming. Kita lihat modus operandi yang berhasil diungkap oleh Bareskrim Polri berdasarkan laporan dari KPAI. Yang pertama adalah pelaku memalsukan akun media sosial seorang guru perempuan. Dalam kasus ini media sosialnya adalah Instagram. Nah, foto guru perempuan diambil
diambil, lalu pelaku membuat akun baru dengan mengatasnamakan guru tersebut. Pelaku juga melakukan profiling terhadap sang guru dan follower Instagram dari guru tersebut, khususnya anak-anak. Lalu akun Instagram anak di-follow satu persatu oleh akun palsu. Nah, lewat akun palsu berkedok guru perempuan ini pula, pelaku kemudian melakukan kontak dengan sejumlah anak. Tahapan modus yang paling krusial adalah yang kedua, yaitu grooming, yaitu pelaku berupaya untuk membangun hubungan, mendapatkan kepercayaan dan ada hubungan emosional dengan anak, serta berusaha meyakinkan mereka. Tujuannya adalah agar bisa memanipulasi, mengeksploitasi, dan melecehkan. Dalam proses grooming ini pula, pelaku menggunakan banyak sekali taktik, mulai dari berpura-pura menjadi kawan sebaya, memberikan hadiah, memberikan perhatian, nasihat. Pelaku juga mengeluarkan ancaman jika korban tidak menuruti keinginan pelaku. Nah, kemudian pelaku meminta korban untuk berfoto atau merekam video dalam melakukan tindakan-tindakan yang cabul. Foto dan video itu awalnya dikirim melalui pesan privat di medsos atau direct message. Tapi kemudian pelaku berkembang meminta nomor WhatsApp korban. Kemudian begitu mendapatkan nomor WhatsApp korban, maka hubungannya lebih pribadi lagi, di mana foto dan juga video yang direkam ini dikirimkan via WhatsApp, tidak lagi lewat media sosial. Nah, kita lihat siapa saja yang bisa menjadi groomer atau pelaku. Siapa saja bisa menjadi groomer. Bisa orang asing dengan menggunakan akun palsu seperti yang ditemukan oleh Bareskrim Polri, bisa juga bagian dari keluarga. Sementara peran yang bisa dilakukan adalah bisa sebagai mentor, kekasih, sebagai figur idola. Nah, yang menarik adalah yang diungkap oleh Bareskrim Polri ini, pelaku adalah orang asing dengan menggunakan akun palsu. Siapa dia? Dia adalah seorang narapidana laki-laki di Surabaya, berusia 25 tahun, dan pelaku sendiri divonis 7 tahun 6 bulan penjara karena mencabuli tetangganya yang merupakan anak di bawah umur. Pelaku baru menjalani 2 tahun masa pidananya. Inilah kok bisa narapidana tapi punya akses terhadap handphone dan media sosial. Lalu sebetulnya banyak sekali hukum yang mengancam pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Sebut saja misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 3 tahun 2014, ada pasal 76E yang menyebutkan larangan untuk membuat anak melakukan perbuatan cabul. Lalu pasal 82 masih undang-undang yang sama yang menjelaskan tentang ancaman pidananya. Ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Ada juga undang-undang pornografi nomor 44 tahun 2008, di mana di sini di pasal 29 ada aturan mengenai larangan memproduksi, memperbanyak, menyebarluaskan konten cabul dan ancaman hukumannya hingga 12 tahun penjara serta denda 6 miliar rupiah. Masih ada lagi, ada Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Di sini disebutkan bahwa ada di pasal 45 ada larangan untuk distribusi dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan. Ancamannya 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Nah, khusus untuk kejahatan seksual terhadap anak, ada Perpu nomor 1 tahun 2016 yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku. Mulai dari masa pidananya ditambah 1/3, lalu juga ada pengumuman identitas pelaku, jadi biar publik tahu siapa pelaku sebenarnya, dikebiri hingga pemasangan alat pendeteksi elektronis. Kita hitung hukumannya, kalau misalnya semua ini diakumulasi maka 5 tahun, 12 tahun, 6 tahun, 23 tahun. Kalau ditambah sepertiga lagi 7,6 tahun, total 30,6 tahun pidana penjara. Sementara dendanya jika diakumulasi bisa sampai 12 miliar rupiah. Tapi kan ternyata tidak, karena yang dikenakan hanya satu, yaitu hukuman 15 tahun hingga 20 tahun penjara atau bisa juga terkena hukuman mati dan menjadi indikasi bahwa anak adalah korban dari grooming. Kita lihat di sini ciri-cirinya. Yang pertama adalah anak menjadi sangat tertutup. Bahkan untuk aktivitas sehari-hari seperti kegiatan yang dilakukan, teman-temannya, anak menjadi sangat tertutup dan tidak lagi bercerita kepada orang-orang dewasa di sekitarnya, termasuk juga orang tua. Lalu anak memiliki pacar yang usianya jauh lebih tua. Anak juga tiba-tiba memiliki. Berikutnya adalah orang tua juga bisa melakukan peran lebih. Yang pertama ada komunikasi, komitmen, dan supervisi. Komunikasi ini tentang apa saja? Penggunaan gadget, media sosial, keseharian anak, teman-teman anak, apa saja. Buka dan jaga jalur komunikasi dengan anak. Termasuk tentu saja tentang keamanan bermedia sosial.
pastikan anak tahu informasi apa saja yang boleh disebarkan dan apa yang tidak boleh disebarkan. Lalu juga buat kesepakatan, ini terkait masalah komitmen mengenai penggunaan gadget. Misalnya berapa lama anak bisa main gadget, kapan dan di mana boleh main gadget. Lalu misalnya ada komitmen dengan kesepakatan ini baik dari orang tua maupun dari diri anak sendiri. Nah, dari orang tua juga harus memberikan teladan dan komit tidak menggunakan gadget di waktu-waktu yang disepakati. Jangan sampai anaknya dilarang tapi orang tuanya pakai gadget, itu kan tidak memberikan teladan. Yang berikutnya adalah supervisi, artinya orang tua dan orang-orang dewasa di sekitar anak harus mengawasi aktivitas anak di dunia maya. Konten yang dilihat anak apa, game yang dimainkan anak harus tahu, media sosial yang diikuti, aktivitas dan jaringan pertemanannya juga harus dalam pengawasan. Nah, untuk penyedia platform media sosial juga sebetulnya harus punya peran dalam upaya perlindungan anak. Harus ada aturan yang mengikat dan juga komitmen yang tegas. Misalnya, anak tidak boleh bermedia sosial jika memang usianya di bawah 17 tahun dan harus ketat di situ. Juga harus memperketat sistem pengamanan terhadap duplikasi akun. Tidak bisa mengambil foto sembarangan misalnya, dan juga pengamanan terhadap konten-konten yang ada di media sosial. Oke, tadi salah satu contoh dari kasus grooming ya. Kasus grooming itu sering banget terjadi ya di Indonesia karena ya kelemahan dari untuk undang-undang ITE tersebut masih minim ya. Jadi masih sedikit pasal-pasalnya kalau di undang-undang ITE. Jadi saking banyak kejadian-kejadian yang tak terduga, tapi undang-undangnya belum mengakomodir ya. Jadi baru beberapa yang besar-besar aja. Hal-hal yang detail kadang belum ada undang-undangnya. Itu yang kadang pemerintah perlu sinergi terus sama orang Kominfo, sama orang-orang Komnas Perlindungan Anak ya, ataupun tentang bagaimana membuat regulasi yang baik ya dari beberapa orang-orang yang ada di pemerintah ya, seperti itu. Itu kelihatannya sih bagi kita biasa ya, tapi kalau itu terjadi sama keluarga kita, sepupu dan lain-lain, mungkin itu akan jadi perhatian kita juga ya, perhatian lebih. Jadi memang bahaya banget ya kalau udah berkaitan sama gadget ya. Jadi sebisa mungkin kita bisa bijak ya dalam men-share ya, karena kan kita berteman nggak mungkin sama orang tua aja, sama kerabat ya, tapi semua lini ya. Kadang kita tanpa sadar kita berteman di sosial media ya, di dunia maya ya, semua usia ya, semua kalangan gitu. Itu salah satu contohnya. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan ya, atau ada yang mau sharing pernah mendapat kejadian apa ya di kehidupan sehari-hari, mungkin bisa sharing di sini. Ada yang mau cerita, mungkin nggak apa-apa. Mumpung masih ada waktu ya, 5 sampai 10 menit lah ke depan. Ya. Gimana teman-teman, ada yang mau coba sharing? Pernah mendapat perlakuan tidak enak ataupun pernah merasa oh saya pernah ketipu nih di dunia maya, seperti apa coba? Pasti ada ya 1-2 hal yang kalian udah pernah rasain gitu. Mungkin kayak Intan ya, Nana coba bisa sharing ya, Zulfa, Wahyu. Saya kejadian di transportasi, di macam-macam lah, di sosial media, tiba-tiba akun kalian ada yang hack, kalian mendapatkan perlakuan apa. Kalau saya kemarin contohnya salah satunya ya webinar yang kemarin itu kan tanpa diduga ternyata ada penyusup atau virus di dalamnya gitu ya. Coba cerita Adit kayak gimana ketipu lowongan yang sifatnya bodong. Di suara aja ya, saya males baca chat sekarang karena kalau chat tuh nggak kelihatan mimiknya ya, maksudnya nada tekstur untuk nih dia ngomongnya seperti apa sih gitu. Iya Bu. Gimana? Jadi itu kan saya pernah alamin lowongan kerja bodong. Itu di PT Osiama Industri kalau nggak salah itu. Itu kan saya kalau buka aplikasi Jobstreet kan suka ada lowongan kerja yang baru-baru. Saya pernah lamar di situ. Terus
ini bener nih kayaknya alamatnya, tapi pas lagi dicari Maps, aku nggak ada. Tapi saya coba-coba dulu aja, saya lamar. Habis itu ada pengumuman lewat WA. Nah, lewat WA katanya ada pengumuman interview di Jakarta Pusat, pokoknya saya lupa di mana ya. Jakarta Pusat. Terus saya lihat tempatnya tuh ruko, Bu. Tempatnya ruko, tapi kata ibu saya coba aja dulu datengin. Ya udah pas lagi datengin, ya sih emang banyak orang yang kayak lamar kerja gitu, pada mau interview gitu. Tapi pas lagi masuk, ini suruh dia tuh kayak agen. Cuman tuh kayaknya seperti agen bodong, soalnya dia minta duit dulu, Bu. Minta duit dulu. Ibu pernah kayak gitu juga tuh waktu pas umur-umur kalian tuh lagi ngelamar kerja, Iya, asal apply ternyata pas datengin zong ya. iya Dia makanya minta duit di awal dengan dalih A, B, C, D, oh untuk seragam, oh untuk pendaftaran, macam-macam lah. Padahal kalau kita melamar kerja yang benar ya kita nggak dimintain duit di awal gitu ya. Kayak gitu. Itu jadi pelajaran juga nanti kalau kalian mau apply CV ya ke kantor-kantor, lihat sebelum ke TKP kalian lihat dulu ya survei dari jauh-jauh hari ataupun kalian lihat websitenya menjanjikan apa enggak ya, meyakinkan apa enggak. Atau testimoni dari LinkedIn biasanya itu ngaruh banget. Kalau di LinkedIn-nya jelek ya, kalian buru-buru cari tahu lah ini kenapa ya. Kalau ragu ya udah nggak usah, mendingan. Karena buang-buang duit aja, biasanya kita buang-buang waktu untuk 1 hari fokus sama lowongan yang ternyata bodong gitu. Mungkin itu sih ya. Kalau teman lain ada lagi yang mau coba sharing? Ya, cari yang resmi-resmi aja. Sekarang banyak yang pakai kedoknya TBK, Persero, dan lain-lain, tapi ternyata bohongan ya, bikin surat keterangan bahwa kita keterima lah, atau kita masuk dalam seleksi 20 besar dari 1.000 orang. Terus kita lihat tanda tangannya, dari format penulisan dokumennya juga berantakan. Nah, itu biasanya orang-orang ya ecek-ecek lah yang punya niat mau menipu tapi nipunya nggak profesional. Ada yang kayak gitu, banyak lah ya kayak gitu. Mungkin ada teman lain yang mau coba sharing tentang isu yang lain. Ada yang mau sharing lagi, teman-teman? Nanti saya ini ya kayaknya saya mau kasih tugas teman-teman yang gampang aja deh. Kalian coba cari isu-isu ya, terus kemudian kalian buatkan slide presentasi, nanti kalian sharing di Zoom ya atau di kelas nanti bagaimana kasus-kasus yang udah terjadi di Indonesia ya, entah phishing, cybercrime dan lain-lain. Nanti temanya saya tentukan, saya upload di e-learning. Nanti kalian upload ya hasil kerja kalian ya. Satu kelompok itu 3 orang aja ya, nggak usah banyak-banyak. Satu kelompok 3 orang, yang kerja 3-3-nya ya, jangan 1 doang. Mungkin itu nanti kasus-kasusnya saya upload ya. Mungkin nanti malam lah saya upload insya Allah ya. Jadi kasus-kasus yang terjadi apa, minimal slide-nya minimal 7 atau 10 ya. Kasusnya boleh lebih dari 1 ya. Mungkin itu. Oke. Ada pertanyaan di sini sebelum saya tutup?
Gimana teman-teman? Setuju ya, saya coba kasih tugas nanti untuk 3 orang. Nih kayaknya pada diem-diem aja nih, suara nggak ada ya. Teman-teman, kayaknya makin kesini kuliahnya makin ini ya, apa nggak interaktif ya. Oke, mungkin sekian dari saya ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan teman-teman ya nanti saling sharing. Problemnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kamu nanya.